Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Ramdhani. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Broadcasting Sales. Marketing atau pemasaran media penyiaran merupakan upaya atau tindakan untuk menjual jasa media penyiaran, baik radio maupun televisi serta online. Pengiklan akan membeli waktu siaran yang dijual oleh marketing karena memiliki pendengar. Sementara itu, pendengar akan tergerak untuk mengetahui produk yang akan diiklankan dan membeli jika mereka pandang memuaskan kebutuhannya. Marketing media penyiaran tidak hanya membuat atau menjual suatu program, tetapi pemasaran media penyiaran mempunyai tujuan untuk yaitu memiliki pasar. Sebab dengan memiliki pasar dapat menjadi lingkaran peneguhan diri dan kita dapat mendominasi bidang tersebut. Artinya, sebuah media penyiaran memiliki ciri khas yang memiliki nilai jual. Karakteristik produk dan jasa yang dimiliki media penyiaran sangat beragam. Sebagian menghendaki cangkupan demografi dan psikografi khalayak yang luas, dan sebagian lagi menghendaki fokus atau segmen. Rentang kapasitas anggaran pengiklan juga beragam, mulai dari modal yang besar hingga yang mampu membayar beberapa rupiah saja. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pemisah pasar yang heterogen menjadi pasar homogen. Tujuannya agar perusahaan dapat meningkatkan ketepatan penempatan sasaran. Melalui penentuan segmentasi pasar ini, maka perusahaan juga akan lebih fokus dalam melakukan strategi pemasaran dan sangatlah mungkin hanya akan menghadapi sejumlah pesaing yang lebih sedikit atau lebih mudah membaca strategi pesaingnya, sehingga perusahaan dapat lebih mudah melakukan strategi pesaingnya. Segmentasi pasar dapat dilakukan perusahaan berdasarkan foto demografis, geografis, psikografis, atau perilaku konsumen. Posting atau segmentasi pasar bagi media akan menempatkan jasanya pada ceruk tertentu. Pasar dibanjiri jutaan produk dan jasa serta ribuan merek yang berebut ingin masuk dalam ingatan konsumen. Karena harus bertempur dengan ribuan nama dan berbagai hal yang memecahkan perhatiannya, maka pendengar hanya tahu hal-hal yang memang diinformasikan. Dengan membuat siaran khas, konsep postingan akan mengiringi ingatan pada jasa penyiaran yang kita buat untuk pendengar. Media penyiaran yang dapat dimengerti keuntungan dari segmentasi pasar di antara lain adalah: pertama, alokasi sumber daya lebih efisien karena media penyiaran memiliki sasaran yang lebih menarik. Kedua, lebih memahami kebutuhan dan keinginan pemirsa atau pendengar dan pengiklan. Ketiga, lebih memahami situasi pesaing. Dan segmentasi pasar tidak bisa dilakukan apabila ukuran pasar terlalu kecil. Untuk kondisi seperti ini, segmentasi hanya menghasilkan segmen yang tidak ekonomis untuk digarap. Selain itu, pasar yang sangat homogen dan heterogen tidak bisa dilakukan segmentasi karena segmentasi bertujuan untuk mengelompokkan pasar berdasarkan karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, pemrograman media penyiaran. Pemrograman media penyiaran adalah mengatur dan menyusun materi-materi siaran atau acara-acara yang merupakan hasil produksi media penyiaran. Pengaturan waktu pengudaraannya dilakukan sedemikian rupa yang disesuaikan dengan karakter media penyiaran, bertujuan sebagai strategi untuk meraih target audiens yang diinginkan dan diharapkan mampu mengatasi persaingan pasar. Sebelum membuat program, pengelolaan media penyiaran harus mampu membidik target pendengar atau pemirsanya secara tepat, yaitu menentukan target pendengar atau pemirsa. Yang kedua,
yaitu produk media penyiaran. Setiap organisasi sekurang-kurangnya menghasilkan satu produk dari suatu jenis produk. Produk yang dimaksud bukan hanya berupa barang, akan tetapi juga mencakup jasa, orang, organisasi, dan gagasan. Produk media penyiaran adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh media penyiaran kepada audiens untuk didengar atau ditonton. Beberapa produk media penyiaran antara lain: 1. Acara atau program merupakan produk media penyiaran yang telah ditetapkan oleh pengelola berdasarkan riset ataupun hanya mengandalkan insting dan animasi. Kedua, airtime merupakan waktu siaran radio. Waktu yang digunakan ini dapat dijadikan produk yang dijual pada para pengiklan. Selanjutnya, format media penyiaran merupakan bahan jualan karena dapat memformatkan program dengan keunikannya. Akan membuat pengiklan lebih mudah memahami media penyiaran dan audiensinya. Off-air merupakan kegiatan untuk mendukung promosi media penyiaran. Dan audiens merupakan modal untuk media penyiaran. Secara spesifik, hal tersebut dikaitkan dengan ranting iklan. Semakin tinggi ranting sebuah program, maka biaya iklan per kepalanya menjadi semakin lebih murah. Dapat digunakan sebagai sumber pendapatan media penyiaran, misalnya audiens mengirim SMS untuk kuis berhadiah. Semakin banyak kirim SMS, peluang menang semakin besar. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan yang menangani jasa seluler. Selanjutnya, sumber dana media. Sumber pendapatan media penyiaran bisa diperoleh dari sponsor, iklan, ataupun dana dari pemerintah. Ada beberapa macam lembaga penyiaran, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan, yang dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan lembaga penyiaran publik seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 1, lembaga penyiaran publik berbentuk badan hukum didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya, sumber pendapatan lembaga penyiaran komersil. Meskipun semakin padat teknologi, dana yang diperlukan untuk merawat dan menghargai kreativitas awak siaran masih tetap besar. Tanpa kepastian dana untuk jangka pendek, minimal 1 tahun, media penyiaran akan mati sebelum berkembang. Secara tradisional, media penyiaran dihidupi oleh sumber dana ekonomis, yaitu sumber dana yang berasal dari pengiklan. Apabila terjadi ketergantungan pada pemilik modal dalam mempersiapkan dana, maka pemilik modal akan dengan mudah menentukan hidup dan matinya media penyiaran tersebut. Sumber pendapatan lembaga penyiaran komunitas telah menerapkan kiat-kiat strategis periklanan tanpa retouch. Alasannya, pendapat ini sekedar untuk menutup ongkos operasional siaran. Beberapa radio komunitas yang terpantau mengaku tidak mengirimkan tagihan biaya siaran ke pemasang iklan. Mereka hanya menerima uang terima kasih. Sementara itu, regulasi memang diperlukan untuk mengatur. Tetapi saat peta hubungan media dan pembisnis berkembang kompleks, kebijakan pasar akan diwacanakan. Kalaupun tidak ingin melanggar aturan, biasanya dicari pembenaran dengan menerjemahkan pasal dan ayat yang fleksibel melalui makna tafsir. Bentuk iklan. Dalam dunia penyiaran, bentuk iklan dibedakan menjadi iklan langsung, sponsor program, pariwara dalam bentuk program, misalnya acara advertorial dunia usaha yang berisi
fitur suatu perusahaan atau produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Syahada. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari iklan. Dalam perkembangannya, tujuan iklan bukan hanya untuk meraih konsumen, tetapi menjadi pendorong hasrat konsumen untuk loyal pada merek suatu brand dan bukan sekedar mengkonsumsi produk atau menggunakan jasanya tersebut. Iklan merupakan alat utama dalam brand strategi kampanye untuk menciptakan image suatu produk, dan iklan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada iklan informatif. Iklan ini dianggap sangat penting untuk peluncuran kategori produk baru. Tujuannya adalah menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, memperkenalkan cara pemakaian produk baru tertentu, menyampaikan perubahan harga pada pasar, menjelaskan kerja suatu produk, menginformasikan jasa-jasa yang disediakan perusahaan, dan meluruskan kesan yang keliru. Yang kedua, iklan persuasif merupakan iklan untuk mempengaruhi atau membujuk konsumen. Tujuannya yang pertama adalah membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, mendorong pembeli untuk membeli saat itu juga, dan mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga. Yang ketiga, iklan yang bertujuan mengingatkan atau reminder advertising. Lebih cocok digunakan untuk produk yang sudah memasuki tahap kedewasaan. Iklan ini ditujukan kepada pembeli atau calon pembeli supaya tidak melupakan produk atau tujuan iklan pengingat produk tersebut. Tujuan yang pertama adalah mengingatkan pembeli bahwa produk yang dibutuhkan tersedia dalam waktu yang dekat, mengingat pembeli akan tempat-tempat outlet penjualan, membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada promosi harga murah, menjaga agar aturan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan tersebut. Beberapa orang menggunakan produk dalam keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, ada gaya hidup atau lifestyle, menekankan kesesuaian produk dengan gaya hidup tertentu. Yang ketiga ada fantasi, yaitu menciptakan suatu fantasi sekitar produk atau penggunaannya. Yang keempat ada mood or image, menciptakan citra sekitar produk. Sedangkan yang kelima ada musikal, yaitu menggunakan latar belakang untuk musik untuk seluruh iklan yang menggunakan atau menciptakan simbol-simbol kepribadian dengan produk tersebut. Yang H, proses pembuatan iklan. Dalam proses pembuatan iklan dibagi menjadi 2 tugas, yaitu tugas marketing yang berhubungan dengan klien dan tugas copywriter yang berhubungan dengan marketing. Yang I, penempatan iklan. Penempatan iklan dapat disesuaikan dengan kepentingan pemasangan iklan. Misalnya, untuk time signal ditempatkan tepat pada jam utuh, yaitu pada jam 06.00, jam 12.00, dan seterusnya. Untuk iklan lainnya dapat ditempatkan secara menyebar pada suatu periode jam penyiarannya. Misalnya pada menit ke-15, menit ke-30, ataupun menit ke-45. Pada pokoknya, penempatan iklan dapat disesuaikan dengan rundown acara dengan komposisi yang terdengar nyaman di telinga. Baiklah, saya Yulia Sri Devi akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu H. Penempatan pembuatan iklan. Dalam proses pembuatan iklan dibagi menjadi 2 tugas, yaitu tugas marketing yang berhubungan dengan klien dan tugas copywriter yang berhubungan dengan marketing. I. Penempatan iklan. Penempatan iklan dapat disesuaikan dengan kepentingan pemasangan iklan. Misalnya, untuk time signal diletakkan tepat pada jam utuh, yaitu jam 6.00, jam 12.00, dan seterusnya. Untuk iklan lainnya dapat ditempatkan secara menyebar pada satu periode jam penyiaran, periode penyiaran. Misalnya pada menit ke-15, menit ke-30, atau menit ke-45. Pada pokoknya, penempatan iklan dapat disesuaikan dengan rundown acara dengan komposisi yang terdengar nyaman di telinga.
J. Hubungan marketing dengan copywriter. Ketika pemasangan iklan telah menyetujui untuk beriklan di media, bagian dari tugas marketing adalah memberikan order iklan pada copywriter. Contohnya, pemasangan iklan ingin dibuatkan iklan berupa spot iklan. Selanjutnya, copywriter akan memproses pembuatan iklan dengan hasil akhir berupa spot iklan. K. Panjang spot iklan. Panjang spot iklan tergantung pada tujuannya. Jika pemasangan iklan adalah perusahaan yang dikenal baik, apa yang mereka butuhkan hanyalah mengatakan jangan lupa kami ada. Tetapi jika produk benar-benar baru, tidak hanya merek baru yang diiklankan, mungkin perlu beberapa menit cukup dapat menjelaskan sehingga pembeli potensial dapat menentukan apakah mereka tertarik atau tidak. I. Memilih ilustrasi musik dan sound effect. Ilustrasi musik dan sound effect merupakan hal yang penting dalam iklan media elektronik. Musik dan spot effect biasanya mampu meningkatkan memorability atau daya ingat terhadap pesan iklan. Ada kalanya iklan radio atau televisi hanya terdiri dari lagu atau jingle yang sengaja dibuat. Namun, ada juga lagu atau ilustrasi musik yang diambil dari library studio rekaman. Yang M yaitu berikan insentif untuk mendorong pengiklan. Insentif berupa potongan harga atau penambahan jumlah penyiaran iklan yang diberikan jika pengiklan membelanjakan uangnya dalam jumlah yang besar. Yang N yaitu menentukan media iklan. Menentukan media iklan, walaupun tugas pokok media penyiaran adalah menjual program radio atau televisi, akan tetapi perlu dipahami pula berbagai upaya untuk membantu iklan agar iklannya sesuai dengan sasaran. Salah satu yang ditayangkan pemasangan iklan adalah rating. Rating adalah sebuah alat atau metode untuk mengetahui efektivitas siaran untuk semua bentuk penyiaran. Rating lebih banyak digunakan untuk media penyiaran televisi karena rating biasanya dibuat oleh lembaga survei swasta yang berbiaya relatif mahal. Yang O yaitu keberhasilan dan kegagalan iklan. Secara umum, iklan berharap agar produk atau jasa yang diiklankan akan diterima oleh masyarakat, dalam arti dapat dijual dan laku keras. Ada banyak parameter yang menentukan keberhasilan, laku atau tidak lakunya sebuah produk atau jasa. Walaupun iklan baik, tetapi jika produk atau jasa yang diiklankan tidak menunjukkan kualitas yang baik, maka akan menyebabkan pembeli tidak melakukan repeat order atau tidak loyal. Iklan dianggap cukup berhasil jika setelah mendengar atau membaca iklan, lalu konsumen mendatangi toko untuk melihat barang yang diiklankannya. Jika iklan ternyata pada kenyataannya produk itu memiliki kualitas yang kurang baik, tentu saja konsumen akan memberikan keputusan akhir untuk membeli atau mengabaikannya. Yang P yaitu menangani keluhan pemasangan iklan. Umpan balik yang baik maupun yang buruk dari kalian maupun konsumen merupakan hal yang penting bagi media penyiaran. Jika umpan balik itu menyangkut iklan, maka seharusnya marketernya merupakan orang yang pertama kali menanggapi masalah ini. Di beberapa perusahaan memang memiliki customer care atau pelayanan pelanggan. Akan tetapi, dalam perusahaan yang lebih sederhana, penanganannya keluhan ini dapat ditangani langsung oleh pengelola atau marketernya. Dapatkan umpan balik dari kalian melalui angket, kelompok fokus, ataupun pengajuan pertanyaan kepada klien. Dengan adanya umpan balik, akan memungkinkan kita untuk mengetahui apa pendapat orang tentang iklan yang disiarkan. Jika umpan baliknya baik, ada baiknya dipertahankan dan diusahakan untuk meningkatkan kualitas iklannya. Akan tetapi, jika umpan baliknya buruk, maka perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu
catat keluhan atau pujian itu dan disediakan buku catatan untuk memasukkan semua umpan balik yang diterima media penyiaran. Yang kedua yaitu tunjukkan kepada orang yang bertanggung jawab, karena berkaitan dengan iklan yang dibuat, pelajari keluhan apa yang disampaikan oleh pendengar. Kemudian sampaikan keluhan itu kepada tim kreatif. Yang ketiga, tanggapi keluhan dengan cepat. Yang keempat, beritahu pada penyampai keluhan apa yang telah kita lakukan. Yang kelima, cross check keluhan bersama tim. Yang keenam, membaca cross check tentang keluhan iklan yang dapat dilakukan bersama tim. Yang ketujuh, diskusi bersama tim tentang keluhan itu agar mudah pemecahan masalah tentang keluhan terhadap kalian. Yang ke-8, putuskan apa yang harus dilakukan jika keluhan itu tidak benar. Beritahu orang yang menyampaikan keluhan itu. Yang ke-9, beri tanggapan yang berupa pujian. Yang ke-7 yaitu marketing media baru. Sebuah bentuk media penyiaran, misalnya radio atau televisi, dikepung dengan beragam media lain seperti laptop, BlackBerry, iPad, atau PC tablet. Kini, setiap orang rutin mencampur adukan berbagai media menurut kebutuhan mereka yang menganggap itu hal yang biasa. Salah satu aspek yang dirasakan oleh modern, baik dia ibu rumah tangga, pekerja, ataupun bersekolah atau perasaan kurang waktu, salah satu cara yang paling umum dicoba untuk menanggulangi kekurangan waktu adalah dengan mengerjakan beberapa hal sekaligus, misalnya menonton televisi atau mendengarkan radio sambil mempersiapkan makanan, melakukan pekerjaan rumah, atau sambil berbicara di telepon. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.